Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pasutri ini bernama Megawati. Bukan dong, ini bernama Megan. Dan si suami bernama Scott Whiteman. Mereka berdua akan pergi ke rumah keluarga Whiteman. Di jalan, mereka berdua berhenti di rest area untuk mengisi bensin dan membeli makanan. Namun, di dalam supermarket, Meg melihat kasir yang sedang menonton berita tentang dirinya, yang telah dinyatakan tewas oleh suaminya sendiri dan kini ia ditemukan kembali. Sesampainya di rumah, Meg menanyakan rumah siapa ini dan kemana para penghuninya. Scott menjelaskan bahwa rumah ini milik keluarganya dan para sepupu memiliki rumah masing-masing sekitar sini juga. Saat Meg tak bisa tidur, ia melihat-lihat seisi rumah dan ia menemukan hiasan dinding berupa piring yang bertuliskan persiapan untuk bertemu Tuhan. Dan tak sengaja ia menjatuhkannya karena mendengar suara anjing. Ia pun dihampiri Scott yang sedang tidur berjalan. Di keesokan harinya, ia meminta maaf telah menjatuhkan piring karena kaget dengan suara si anjing. Namun, Scott mengatakan bahwa di sini tidak ada anjing dan hiasan dinding apapun. Ia pun menenangkan istrinya dan berkata bahwa Dr. Potter pernah mengatakan, terkadang mimpi terlihat sangatlah nyata. Kemudian Meg melihat-lihat gudang dan ia menemukan sebuah motor jadul. Tak lama setelah itu, mereka didatangi wanita bernama Madeline dan anjingnya bernama Minnow. Saat Meg mengingat-ingat siapa wanita ini, Scott menjelaskan bahwa dia adalah sepupunya. Taki? Scott would. Di keesokan harinya, mereka bertiga bermain bola tenis dan ya, di sini mereka asik bermain dan mengacuhkan Meg. Square your hips. And start low. Give your arm a ball. Saat Meg melipat baju, entah apa yang terjadi, ia menangis sesegukan. Scott pun menenangkan Megan dan menyuruhnya untuk menulis. Karena menurut Dr. Potter, menulis jurnal akan membantu saat momen-momen seperti ini. Di malam harinya, saat mereka akan minum-minum, Pop let him pay us in with. mereka pun lanjut makan malam. Madeline menanyakan tentang background Megan. Ia menceritakan bahwa dirinya saat umur 3 tahun dipungut oleh sebuah keluarga. You teach a dog to beg, it'll never stop. Setelah Madeline pergi, Meg menanyakan pada Scott tentang hubungan saudara mereka dari mana. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Madeline bersaudara karena bapaknya dan bapak Madeline bersaudara. FYI, kalau dalam Islam sepupu itu memang halal untuk dinikahi. Di keesokan harinya, ia bermain di pinggir pantai. Dan ia dihampiri seorang pria penjaga pantai yang menyuruhnya pergi karena pantai ini milik keluarga Whiteman. Mendengar itu, Meg pun berkata bahwa dirinya adalah istri dari Scott Whiteman. I'm really sorry about what happened to you. Singkat cerita, mereka berdua cerut-cerut. Namun di tengah nikmatnya kenikmatan dunia, Meg mendengar suara ketukan pintu yang sangat kuat. Scott pun meminta untuk tenang dan melanjutkannya karena itu hanya halusinasi Megan. Di keesokan harinya lagi, Meg akan membuang sampah dan tak sengaja ia menjatuhkan sampah tersebut. Ia melihat potongan piring yang tempo waktu ia pecahkan. Kemudian mereka pun makan malam. Namun seperti biasa, Scott dan Madeline asik mengobrol berdua dengan mengacuhkan Megan, istri sahnya sendiri.
Dan saat Madeline akan memberesi makanan, Scott mengatakan gak apa-apa, jangan dibawa, nanti juga dimakan kok. Istriku ini emang agak introvert, gak bisa makan depan orang. Madeline pun nyeletuk, kasihan banget. Lalu saat akan tertidur, seperti wanita pada umumnya, jika punya satu masalah maka ia akan mengungkit semua masalah yang sudah lama. Meghan pun kembali mempermasalahkan saat dirinya hilang dulu. We're having a conversation. No, we're not. You can't just decide that. Di keesokan harinya lagi, Meg pun jalan-jalan menggunakan motor jadul yang pernah ia lihat. Meg pun masuk ke salah satu kafe untuk sedikit menghilangkan beban hidupnya. Dan ia kembali bertemu pria yang dilihatnya saat di pantai. Mereka pun bergibah tentang keluarga Whiteman yang agak aneh. Dirasa pria ini mampu memahami perasaannya. Ia yang terbawa perasaan pun berdansa hingga berciuman. What were you gonna say? No, this is an old. Okay. Seriously. I'll be fine. No fucking way. Saat Meghan akan dibungkus oleh pria tersebut, ia yang masih memikirkan perasaan suaminya pun menolaknya. Sesampainya di rumah, Meghan yang sama seperti wanita pada umumnya, ia yang bersalah malah menyalahkan Scott karena dulu Scott berniat menjebak Meghan. Scott pun menjelaskan bahwa dirinya tak bersalah karena dulu saat diselidiki polisi pun puas dengan jawaban Scott dan tak memenjarakannya. Satisfied? Meg. Di keesokan harinya, Scott meminta maaf karena telah kasar pada dirinya. Dan Meghan pun meminta untuk pulang saat itu juga karena dirinya sudah tak nyaman di rumah ini. Apalagi melihat kesoasikan sepupunya itu si Madeline. Scott pun mengiyakan keinginannya tersebut. Dan iya, mobil bannya pecah. Scott pun meminta agar pulang besok saja. Di malam harinya, mereka berpesta kecil-kecilan. My mother is very frail. Don't you think she'd enjoy some? Iya, seperti biasanya, Meghan kembali diacuhkan. Mereka pun lanjut bermain tebak kata. What do I have here? Okay. Go strangle, strangle. Scott, I don't do something else. Do something else. Try something different. Try something different. Madeline memperagakan kejadian saat Meg di kafe bersama pria lain. Ia yang panik pun menanyakan apa jawabannya. Si Madeline menjawab, wanita murahan. Would have been on the right track if anybody was giving me anything to work with. Saat giliran Meg, ia melihat tulisan bersiap bertemu Tuhan. Meg pun memintanya untuk pulang malam itu juga. Namun gobloknya, Scott tak peduli dan malah asik bermain piano bersama Madeline. Lalu iya, itu hanyalah halusinasi Meghan. Meghan pun kembali mengajak suaminya pulang saat itu juga. Namun si goblok malah mengajaknya bermain di pantai. Saat di pantai, Scott malah asik bermain hingga mencupang si Madeline. Melihat itu, Meghan yang panas dada pun memutuskan untuk pulang sendiri menggunakan motor. Apakah kalian pikir akan berhasil? Ya tentu saja tidak, karena di awal scene diperlihatkan Meghan pulang dengan mobil. Lanjut. Di jalan, ia yang tak fokus pun tak sengaja menabrak Minow hingga meninggoy.
Mau tak mau ia pun kembali ke rumah Scott dan mengusir si Madeline. Meg, gee, Out. Meg, calm down. Oh my god! Get the fuck out! Meg, Get out! Saat Megan adat-adatan, Scott menenangkan istrinya dengan berkata bahwa dirinya selalu melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Atau dengan kata lain, Megan sering berhalusinasi kejadian buruk. you're seeing something. Madeline pun bingung dan ia melihat ibu Scott yang sedang duduk di sofa. Padahal sebelumnya ia tak pernah melihat si ibu. Di malam harinya, ia yang tak percaya ucapan suaminya pun mencari kunci mobil untuk kabur. Namun tak sengaja ia menemukan flash disk yang disembunyikan Scott. Dan ia melihat video kejadian sebenarnya. Melihat itu, ia pun kabur dengan cara melarikan diri. Tak sengaja, ia malah bertemu Madeline yang sedang mencari si anjing. Megan pun meminta maaf pada Madeline karena itu tak sengaja. Kemudian, ia pun menyekap Madeline untuk memastikan semua kejadian yang ia alami. Karena Madeline tak mau mengatakan kebenarannya dan malah menghina Megan, ia memutuskan untuk menembaknya. Lalu What's the... saat Scott datang, Meg berkata bahwa kau ingin aku mati sejak dulu karena kau sayang pada si lonte Madeline ini. Scott mengatakan bahwa kau telah mati sejak lama, Meg. Kau ini arwah gentayangan. Megan yang muak digoblok-goblokin suaminya pun membantah hal tersebut. Saat keadaan malah berbalik, si goblok ini kembali playing victim. Lalu di keesokan harinya, ia melihat mobil yang berhenti di pinggir jalan. Ia pun menghampirinya dan terjadilah skin di awal. Lalu lagi, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mencengangkan bukan? Atau masih bingung? Sini gue jelasin. Film ini menceritakan tentang pasutri yang istilah dalam bahasa Sundanya itu awet rajet. Jadi awet rajet itu suatu hubungan rumah tangga yang sudah tak layak dijalani, namun dipaksa untuk terus bersama entah karena hal apapun itu. Nah, di sini Scott yang merasa hubungannya sudah tak layak memutuskan untuk membunuh si Megan dengan menyeting kejadian seolah itu kecelakaan. Namun percobaan pertamanya gagal dan ia pun kembali menjalani hubungannya bersama Megan dan mencoba menghilangkan istrinya tersebut dengan cara membuatnya tak nyaman agar Megan meminta cerai pada Scott. Namun sandiwara yang diciptakan Scott malah tak sengaja membongkar percobaan pembunuhannya tempo waktu. Ia yang ketahuan pun akan membunuhnya, namun justru ialah yang terbunuh oleh Megan. Lah kenapa bukannya ceraikan aja langsung si Megannya buang? Ya karena Scott ini punya latar belakang keluarga yang terpandang yaitu white man. Jadi citra keluarga terpandangnya akan runtuh jika ada salah satu keluarganya yang gagal dalam berumah tangga. Ngerti kan? Ya intinya si Megan tetenya rata, suaminya tidak suka, ibunya pun tak suka, dan kebetulan ada sepupunya yang suka sama si Scott. Dan ya film ini pun terjadi karena alasan itu. IMDb untuk film ini adalah 4,8/10. Hikmah dari film ini adalah menikahlah dengan orang yang tepat. Itu saja. Terima kasih.